Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari Universitas Siber Asia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Cyber Security Management MJ827, akan mempresentasikan materi mata kuliah Cyber Security Management yang kami sajikan dalam makalah berjudul Strategi Mitigasi Fraud pada E-commerce, khususnya pemanfaatan deep learning dalam mendeteksi fake reviews dan flash sale scams di Shopee dan Tokopedia. Kelompok kami terdiri dari saya, David Giovanni Hartanto, Rizka Aulia, Maheta Leodani Febiola, Iqbal Faturohim, dan Luisa Mareta Verena Wibowo. Kami sebagai penyusun makalah mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya makalah ini dapat kami selesaikan dengan baik, terlebih kami dapat mempresentasikannya dalam video ini. Kami juga berterima kasih kepada Pak dosen kami, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Jusairi, MKom CDS IPM ASEAN Eng, karena sudah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pengerjaan. Makalah ini menyajikan analisis mendalam mengenai masalah real yang kerap terjadi dalam dunia e-commerce, khususnya platform Shopee dan Tokopedia berupa praktik kecurangan atau fraud, seperti ulasan palsu, fake reviews, dan manipulasi promo kilat atau flash sale scams. Melalui pendekatan akademis, makalah ini merumuskan solusi mitigasi yang proaktif dengan mengintegrasikan teknologi AI, khususnya algoritma deep learning seperti BERT, LSTM, dan autoencoder yang diselaraskan dengan standar tata kelola keamanan siber internasional ISO 27001 dan NIST CSF 2.0, serta regulasi hukum perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia telah menjadi pilar utama ekonomi digital Indonesia. Namun di balik kemudahannya terdapat ancaman siber yang kian kompleks, khususnya manipulasi ulasan dan kecurangan promosi berbasis bot. Metode pengamanan konvensional berbasis aturan kini tidak lagi efektif karena sifatnya yang statis. Oleh karena itu, penelitian kami mengangkat pentingnya pendekatan yang lebih cerdas dan adaptif menggunakan deep learning. Menurut penelitian kami, terdapat 3 rumusan masalah dan tujuan utama yang kami bahas. Yang pertama, menganalisis karakteristik ancaman. Kami mengidentifikasi pola fake reviews dan flash sale scams serta memetakan tingkat risikonya menggunakan metode threat modeling dan risk mapping. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas deep learning. Kami memanfaatkan 3 algoritma mutakhir untuk deteksi real time. Yang pertama ada BERT untuk menganalisis teks ulasan palsu. Yang kedua ada LSTM untuk memetakan urutan perilaku transaksi berbasis waktu. Dan yang ketiga ada autoencoder untuk mendeteksi anomali pada lalu lintas jaringan. Yang ketiga ada merancang strategi mitigasi terintegrasi. Kami merumuskan penanganan otomatis atau automated response yang diselaraskan dengan standar internasional ISO 27001 dan NIST CSF, serta patuh pada regulasi UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDB. Secara akademis, penulisan ini diharapkan dapat memperkaya literatur manajemen keamanan siber berbasis AI. Sementara secara praktis, hasil kajian ini semoga menjadi panduan bagi penyedia platform untuk memperkuat pertahanan siber, melindungi hak konsumen dan penjual, serta membangun regulator dalam menegakkan kepatuhan hukum digital di Indonesia. Untuk bagian pembahasan yang lebih mendalam mengenai materi ini, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh anggota kelompok saya yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Faturahim, mahasiswa Unsia Prodi S1 Manajemen kelas MC827. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas kelompok kedua, yaitu terkait Artificial Intelligence dan Cyber Security dalam bidang e-commerce serta konsep teknologi keamanan jaringannya.
Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan manusia seperti belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan. AI saat ini banyak digunakan di berbagai bidang. Penerapan AI telah mengubah cara perusahaan e-commerce menjalankan operasional bisnis dan berinteraksi dengan pelanggan. AI memungkinkan perusahaan memanfaatkan data transaksi dan perilaku pengguna untuk menghasilkan layanan yang lebih personal, efisien, dan responsif. AI mampu menganalisis riwayat pencarian transaksi, preferensi, serta perilaku pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Chatbot berbasis AI, serta AI dapat mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan seperti penipuan. AI terdiri dari beberapa teknologi utama, seperti machine learning, belajar dari data, deep learning yang menggunakan jaringan saraf, natural language processing atau NLP memahami bahasa manusia, sedangkan computer vision mengenali gambar atau video. Cyber security management adalah proses mengelola keamanan informasi organisasi. Tujuannya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi melalui kebijakan, teknologi, dan manajemen risiko. Cyber security management merupakan proses perencanaan, penerapan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, prosedur, teknologi, serta sumber daya yang bertujuan untuk melindungi aset informasi organisasi dari ancaman cyber. Penerapan keamanan jaringan dalam e-commerce bertujuan untuk melindungi data pribadi pelanggan, menjamin keamanan transaksi pembayaran elektronik, mencegah akses ilegal terhadap sistem informasi, menjaga ketersediaan layanan selama proses transaksi berlangsung, mengurangi risiko kerugian finansial akibat serangan cyber, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap platform e-commerce, serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan keamanan informasi. Organisasi menghadapi berbagai ancaman seperti malware, ransomware, phishing, DDoS, dan ancaman dari orang dalam. Ancaman ini dapat mengganggu operasional dan menyebabkan kebocoran data perusahaan. AI mampu mendeteksi aktivitas tidak normal secara real-time, menganalisis jutaan log keamanan, mengenali malware baru, dan membantu mempercepat respon terhadap insiden keamanan. AI merupakan teknologi penting dalam cyber security management, namun keberhasilannya tetap bergantung pada tata kelola, SDM yang kompeten, dan penerapan standar keamanan. AI merupakan teknologi yang dapat memperkuat penerapan cyber security management melalui kemampuan analisis data secara otomatis, deteksi anomali, prediksi ancaman, serta respon terhadap insiden keamanan. Dengan memanfaatkan AI, organisasi mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan informasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh serangan cyber yang semakin kompleks. Implementasi AI dalam cyber security management harus didukung oleh tata kelola keamanan yang baik, kebijakan jelas, kompetensi sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework, sehingga manfaat AI dapat diperoleh secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan, privasi, dan etika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Lisa Mareta Verena Wibowo dari Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Sabar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait pengamanan berbasis data dan jaringan dalam konteks organisasi, serta metodologi dan aspek legal keamanan cyber dalam kaitannya dengan materi yang diangkat oleh kelompok saya dalam pembuatan makalah, yaitu strategi mitigasi fraud pada e-commerce, pemanfaatan deep learning dalam mendeteksi fake reviews, dan flash sale scams di Shopee dan Tokopedia. Pengamanan berbasis data dan jaringan dalam organisasi merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk melindungi informasi, sistem, serta infrastruktur teknologi dari berbagai ancaman, seperti akses tanpa izin, pencurian data, serangan cyber, hingga kerusakan sistem. Tujuan utama dari pengamanan ini adalah menjaga kerahasiaan, integritas,
dan ketersediaan informasi sesuai dengan prinsip confidentiality, integrity, dan availability. Pengamanan berbasis data berfokus pada perlindungan informasi selama data disimpan, diproses, hingga dikirimkan. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi, yang pertama ada enkripsi data, yaitu mengubah data menjadi bentuk yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi. Yang kedua, kontrol akses, yaitu membatasi hak akses pengguna sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, ada autentikasi multifaktor untuk memastikan identitas pengguna. Yang keempat, ada pencadangan dan pemulihan data, agar data tetap tersedia jika terjadi kerusakan atau serangan ransomware. Dan yang terakhir, ada klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tingkat sensitivitas sehingga dapat diberikan perlindungan yang sesuai. Pengamanan data berperan penting dalam melindungi informasi pelanggan, transaksi, dan aktivitas pengguna pada platform e-commerce. Dalam penerapan deep learning, data yang digunakan untuk melatih model harus dijaga kualitas, kerahasiaan, dan integritasnya agar hasil deteksi fraud akurat. Strategi yang dapat diterapkan meliputi enkripsi data pelanggan dan data transaksi, kemudian kontrol akses berbasis peran, kemudian autentikasi multifaktor bagi administrator dan pengguna, kemudian backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data, dan yang terakhir, anonimisasi data sebelum digunakan untuk pelatihan model deep learning guna menjaga privasi pengguna. Beralih ke pengamanan berbasis jaringan yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur komunikasi dan lalu lintas data dari ancaman eksternal maupun internal. Teknologi dan mekanisme yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada firewall untuk menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Yang kedua ada Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS untuk mendeteksi serta mencegah aktivitas mencurigakan. Yang ketiga ada Virtual Private Network atau VPN untuk mengamankan komunikasi jarak jauh melalui enkripsi. Yang keempat ada segmentasi jaringan, yaitu membagi jaringan menjadi beberapa bagian agar penyebaran serangan dapat dibatasi. Dan yang terakhir, ada pemantauan jaringan secara berkala menggunakan sistem monitoring dan analisis log. Keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi komunikasi antara pengguna, server, dan sistem deteksi fraud dari ancaman cyber. Beberapa langkah yang dapat diterapkan meliputi penggunaan firewall untuk menyaring lalu lintas jaringan, kemudian implementasi IDS dan IPS untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, kemudian enkripsi komunikasi menggunakan protokol HTTPS atau TLS, kemudian segmentasi jaringan agar sistem deep learning dan basis data terisolasi dari layanan publik, dan yang terakhir ada monitoring lalu lintas jaringan secara real time untuk mengidentifikasi pola serangan, seperti bot yang digunakan dalam flash sale scams. Penerapan pengamanan berbasis data dan jaringan memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, seperti melindungi informasi penting dari kebocoran, menjaga kelangsungan operasional, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra, memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, serta mengurangi resiko kerugian finansial maupun kerusakan reputasi akibat insiden keamanan. Dengan demikian, pengamanan berbasis data dan jaringan merupakan elemen penting dalam strategi keamanan informasi organisasi. Melalui penerapan teknologi yang tepat, didukung dengan kebijakan yang efektif dan kesadaran seluruh pengguna, organisasi dapat meminimalkan risiko ancaman cyber sekaligus memastikan informasi tetap aman, utuh, dan tersedia saat dibutuhkan. Pengamanan data dan jaringan mendukung efektivitas sistem deep learning dalam mendeteksi penipuan pada platform e-commerce, antara lain dengan menjamin data pelatihan tetap valid sehingga model dapat mengenali pola fake reviews secara akurat. Kemudian mencegah manipulasi data atau model oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian mengidentifikasi aktivitas bot, akun palsu, hingga serangan otomatis yang sering digunakan dalam flash sale scams. Dan yang terakhir, melindungi informasi pengguna serta menjaga kepercayaan pelanggan terhadap platform. Metodologi keamanan cyber merupakan pendekatan sistematis untuk melindungi sistem informasi, jaringan,
dan data dari ancaman cyber melalui proses identifikasi, pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan. Tahapan metodologi keamanan cyber meliputi: yang pertama ada mengidentifikasi aset penting. Yang kedua ada menganalisis potensi ancaman dan tingkat risiko. Yang ketiga ada menerapkan kontrol keamanan seperti firewall, antivirus, enkripsi, autentikasi multifaktor, dan pengaturan hak akses. Yang keempat, melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kelima, menangani insiden keamanan dengan cepat untuk meminimalkan dampak. Dan yang terakhir, memulihkan sistem dan mengevaluasi penyebab insiden agar tidak terulang. Framework keamanan cyber yang umum digunakan antara lain ada NIST Cyber Security Framework yang disingkat CSF dengan 5 fungsi utama, yaitu Identify, Protect, Detect, Respond, and Recover. Yang kedua ada ISO sebagai standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Dan juga ada CIS Controls yang menyediakan praktik terbaik dalam penerapan kontrol keamanan. Aspek legal keamanan cyber berfungsi sebagai landasan hukum dalam melindungi data, mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, serta memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan cyber. Regulasi utama di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur hak pemilik data, kewajiban pengelola data, hingga sanksi atas pelanggaran. Kemudian ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur akses ilegal, perusakan data, penyebaran malware, serta keabsahan bukti elektronik. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem dalam menjaga keamanan dan keandalan layanan. Dan yang terakhir, ada Peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara yang menjadi pedoman dalam penyusunan standar, koordinasi penanganan insiden, serta peningkatan kapasitas keamanan cyber nasional. Penerapan aspek legal keamanan cyber bertujuan untuk melindungi data dan privasi pengguna, memberikan kepastian hukum dalam transaksi digital, mengurangi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, menegaskan tanggung jawab organisasi dalam menjaga keamanan informasi. Dalam mitigasi fraud pada e-commerce, metodologi keamanan cyber mendukung deteksi dan penanganan ancaman melalui teknologi seperti deep learning. Sedangkan aspek legal memastikan seluruh proses pengelolaan data dan penanganan kasus penipuan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan dalam materi yang saya sampaikan maupun cara penyampaian saya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dari kelas MJ827. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian terkait dengan standar, strategi, dan pemetaan risiko keamanan informasi. Pada bagian ini, keamanan informasi dapat dipahami sebagai upaya organisasi untuk melindungi informasi dan sistem dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Yang perlu ditekankan adalah bahwa keamanan informasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Organisasi juga membutuhkan kebijakan yang jelas, prosedur, sumber daya manusia yang memahami keamanan, serta pengelolaan risiko yang dilakukan secara sistematis. Dalam penerapannya, terdapat 3 tujuan utama yang dikenal sebagai CIA Triad. Pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Kedua, yaitu integrity atau integritas, yaitu memastikan informasi tetap akurat, lengkap, dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Lalu yang ketiga yaitu
availability atau ketersediaan, yaitu memastikan informasi dan sistem tetap dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Jadi, tujuan akhirnya adalah membangun keamanan informasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Pada slide ini terdapat dua acuan utama yang digunakan dalam merancang keamanan informasi secara terstruktur dan berbasis risiko. Yang pertama adalah ISO atau IEC 27001-2022. ISO 27001 menyediakan sistem manajemen keamanan informasi yang disebut Information Security Management System atau ISMS. Jadi, fokus ISO 27001 adalah bagaimana organisasi membangun sebuah sistem manajemen keamanan informasi yang terstruktur. Kemudian yang kedua adalah NIST Cybersecurity Framework atau NIST CSF 2.0. NIST memberikan kerangka kerja yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengkomunikasikan risiko keamanan cyber. Kedua acuan ini nantinya menjadi fondasi sebelum organisasi masuk ke tahap yang lebih spesifik, yaitu identifikasi dan penilaian risiko. ISO atau IEC 27001-2022 merupakan standar internasional untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Information Security Management System atau ISMS dengan pendekatan berbasis risiko. Ada 5 hal utama yang ditampilkan dalam slide ini. Yang pertama, yaitu identifikasi risiko. Organisasi harus mengetahui terlebih dahulu apa saja aset informasinya, ancaman yang mungkin muncul, kerentanan yang dimiliki, kemudian potensi dari dampaknya. Lalu yang kedua, yaitu risk treatment. Setelah risiko sudah diketahui, organisasi menentukan bagaimana risiko tersebut akan diperlakukan. Misalnya, risiko dapat dikurangi, dihindari, dialihkan, atau diterima. Lalu yang ketiga yaitu security controls. Organisasi kemudian menerapkan kontrol keamanan dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun dampaknya. Lalu yang keempat, monitoring dan evaluation. Kontrol yang sudah diterapkan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah masih efektif atau tidak. Lalu yang kelima, continuous improvement. Sistem keamanan harus terus diperbaiki mengikuti hasil evaluasi, perkembangan teknologi, maupun munculnya ancaman baru. Jadi, siklusnya adalah identify, assess, treat, implement, monitor, dan improve. Nah, hal yang paling penting yaitu ISO 27001 tidak hanya berbicara mengenai teknologi, tetapi mengenai sistem manajemen keamanan informasi secara menyeluruh. NIST Cybersecurity Framework 2.0 merupakan kerangka kerja yang fleksibel untuk membantu berbagai jenis organisasi mengelola risiko keamanan cyber. Framework ini dapat diterapkan tanpa bergantung pada ukuran organisasi, sektor, maupun tingkat kematangan keamanan yang dimiliki. NIST CSF 2.0 memiliki 6 fungsi utama. Yang pertama yaitu govern, yaitu menetapkan strategi, kebijakan, peran, dan tata kelola keamanan cyber. Lalu yang kedua yaitu identify, yaitu mengidentifikasi aset, data, sistem, risiko, dan kerentanan. Lalu yang ketiga yaitu protect, yaitu menerapkan berbagai pengamanan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak apabila terjadi insiden. Lalu yang keempat yaitu detect, yaitu mendeteksi aktivitas mencurigakan, anomali, maupun insiden keamanan. Lalu yang kelima yaitu respond, yaitu melakukan tindakan ketika insiden terjadi, termasuk mengendalikan insiden, melakukan komunikasi, dan mengurangi dampaknya.
Dan yang terakhir yaitu recover, yaitu memulihkan sistem dan data sekaligus melakukan perbaikan setelah terjadinya insiden. Jadi keenam fungsi tersebut menggambarkan bagaimana organisasi mengelola keamanan cyber mulai dari tata kelola sampai pemulihan. Jadi, jika disederhanakan, keenam fungsi NIS tersebut dapat kita lihat sebagai sebuah siklus, yaitu govern, identify, protect, detect, respond, kemudian recover. Tetapi perlu diperhatikan bahwa siklus ini tidak selalu harus berjalan secara linear. Dalam praktiknya, beberapa fungsi dapat dilakukan secara paralel dan berulang sesuai kebutuhan organisasi. Misalnya, organisasi tidak harus menunggu terjadi serangan terlebih dahulu untuk melakukan identifikasi risiko. Identifikasi, perlindungan, maupun deteksi dapat dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pesan utama dari NIS adalah bahwa keamanan cyber harus dipandang sebagai siklus pengelolaan risiko yang berkelanjutan, bukan hanya tindakan ketika serangan sudah terjadi. ISO 27001 dan NIST CSF sama-sama menggunakan pendekatan berbasis risiko, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. ISO 27001 merupakan standar internasional, sedangkan NIST CSF merupakan sebuah framework atau kerangka kerja. Dari sisi fokus, ISO 27001 lebih menekankan pada Information Security Management System atau ISMS, sedangkan NIST CSF lebih berfokus pada pengelolaan risiko keamanan cyber. Dari sisi governance, ISO 27001 menekankan kebijakan, prosedur, tanggung jawab, dan audit sebagai bagian dari sistem manajemen. Sementara itu, pada NIST CSF 2.0, govern bahkan menjadi salah satu fungsi utama framework. Kemudian dari sisi sertifikasi, ISO 27001 dapat digunakan sebagai standar untuk sertifikasi, sedangkan NIST CSF tidak dirancang sebagai standar sertifikasi. Jadi meskipun berbeda, keduanya sebenarnya dapat saling melengkapi. Nah, ISO 27001 dan NIST ESF tidak harus dipilih salah satu. Keduanya dapat digunakan secara bersamaan. ISO 27001 dapat digunakan untuk membangun sistem manajemen dan tata kelola keamanan informasi yang terstruktur, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Sementara itu, untuk NIST CSF dapat digunakan sebagai kerangka praktis untuk pengelolaan risiko keamanan cyber yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil atau outcome. Jadi kalau disederhanakan, ISO 27001 ini membantu membangun sistem manajemen keamanannya. Sedangkan NIST CSF membantu mengarahkan bagaimana risiko keamanan cyber dikelola. Setelah standar dan framework sudah ditentukan, kita kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu identifikasi dan penilaian risiko. Nah, pada bagian ini, organisasi melakukan risk assessment untuk mengetahui risiko apa saja yang dapat mengancam keamanan informasi. Tujuannya adalah agar sumber daya keamanan dapat digunakan secara efektif dan tidak hanya difokuskan secara sembarangan. Tahap pertama adalah asset identification, yaitu menentukan aset yang memiliki nilai seperti informasi, aplikasi, perangkat keras, jaringan, dan database. Tahap kedua yaitu threat identification, yaitu mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi. Misalnya phishing, malware atau ransomware, data breach, DDoS, insider threat, dan social engineering. Lalu tahap ketiga adalah vulnerability. Vulnerability identification, yaitu mencari kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman. Contohnya, sistem yang belum diperbaharui, password yang lemah, kesalahan konfigurasi, atau kurangnya kesadaran dari pengguna. Lalu tahap yang keempat adalah risk analysis, yaitu menilai dua hal utama, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko dan impact atau dampak apabila risiko tersebut terjadi. Kemudian tahap yang kelima yaitu risk evaluation and prioritization, yaitu
membandingkan tingkat risiko dengan batas toleransi organisasi untuk menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan. Prinsip sederhananya adalah semakin tinggi kemungkinan dan dampaknya, maka semakin tinggi pula prioritas penanganannya. Nah, di sini kita masuk ke risk mapping. Risk mapping merupakan proses memvisualisasikan risiko berdasarkan dua dimensi utama, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko dan impact atau dampak yang ditimbulkan. Tujuannya adalah agar manajemen lebih mudah melihat risiko mana yang memiliki tingkat kritis dan membutuhkan tindakan segera. Pada matriks ini, semakin tinggi kemungkinan dan semakin tinggi dampaknya, maka level risikonya juga semakin tinggi. Misalnya, apabila suatu risiko memiliki likelihood yang tinggi dan impact yang tinggi, maka risiko tersebut masuk kategori critical. Sementara risiko dengan kemungkinan rendah dan dampak rendah akan dimasukkan ke kategori yang low. Dengan demikian, risk matrix membantu organisasi mengubah hasil penilaian risiko yang sebelumnya berupa data atau analisis menjadi gambaran visual yang lebih mudah dipahami oleh manajemen. Nah, dari sini kemudian organisasi dapat menentukan prioritas mitigasi berdasarkan kategori risiko, mulai dari critical, high, medium, sampai dengan low. Nah, pada slide terakhir ini, hasil risk mapping kemudian diterjemahkan menjadi strategi penanganan. Untuk risiko dengan kategori high atau critical, risiko tersebut menjadi prioritas utama dan membutuhkan mitigasi segera karena berpotensi memberikan dampak besar terhadap organisasi. Untuk risiko yang medium, risikonya perlu tetap dikendalikan dan dipantau secara berkala agar tidak berkembang menjadi risiko yang lebih tinggi. Sedangkan risiko low dapat diterima selama masih berada dalam batas risk appetite atau tingkat risiko yang masih dapat ditoleransi oleh organisasi. Jadi dari seluruh pembahasan ini semua dapat kita simpulkan bahwa keamanan informasi dimulai dari membangun standar dan framework yang tepat seperti ISO 27001 dan NIST SF. Setelah itu, organisasi melakukan identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan, kemudian melakukan analisis berdasarkan likelihood dan impact. Hasilnya kemudian dituangkan dalam risk mapping untuk menentukan risiko mana yang menjadi prioritas mitigasi. Dengan demikian, risk mapping tidak hanya berfungsi sebagai visualisasi, tetapi juga membantu manajemen dalam menentukan prioritas mitigasi dan mengalokasikan sumber daya keamanan informasi secara lebih efektif. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai standar, strategi, dan pemetaan risiko keamanan informasi mulai dari ISO 27001 dan NIST SF sampai dengan risk mapping. Kesimpulan sederhananya yaitu keamanan informasi yang efektif bukan berarti menghilangkan seluruh risiko, tetapi bagaimana organisasi mampu mengenali, menilai, memprioritaskan, dan mengelola risiko tersebut dengan tepat. Demikian presentasi dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahita Leodani Febiola. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UAS Cyber Security, yaitu bagian saya di sini akan menjelaskan pengembangan model keamanan cyber lanjutan. Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan jumlah transaksi pada platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Namun, peningkatan tersebut juga diikuti dengan semakin beragamnya modus penipuan digital, seperti fake reviews, flash sale scam, penggunaan bot, pencurian akun, dan manipulasi transaksi. Oleh karena itu, diperlukan model keamanan cyber yang mampu mendeteksi ancaman secara cepat, akurat, dan otomatis. Model keamanan yang diusulkan menggunakan pendekatan multi-layer security, yaitu keamanan yang terdiri atas beberapa lapisan perlindungan, sehingga apabila satu lapisan gagal mendeteksi ancaman,
Lapisan lainnya tetap dapat memberikan perlindungan. Pendekatan ini mengintegrasikan big data analysis, deep learning, cyber threat intelligence atau CTI, dan risk-based authentication sehingga mampu mendeteksi berbagai bentuk fraud secara real time. Lalu, model keamanan cyber berbasis deep learning terdiri atas 5 lapisan utama yang saling terhubung. Yang pertama, lapisan pengumpulan data, data collection layer. Kedua, lapisan analisis deep learning. Ketiga, lapisan cyber threat intelligence atau CTI. Lapisan risk scoring. Dan yang terakhir, lapisan respon automated response. Lalu yang pertama, lapisan pengumpulan data. Tahap pertama merupakan proses pengumpulan seluruh data yang berasal dari aktivitas pengguna di platform e-commerce. Semakin lengkap data yang dikumpulkan, semakin tinggi pula kemampuan model dalam mengenali pola perilaku normal maupun aktivitas yang mengarah pada tindakan fraud. Tujuan lapisan ini antara lain adalah untuk memperoleh data sebanyak mungkin, membentuk profil perilaku pengguna, dan juga menyediakan data untuk proses pembelajaran deep learning. Yang kedua, lapisan analisis deep learning. Pada tahap ini, sistem menggunakan beberapa algoritma deep learning yang memiliki fungsi berbeda-beda. Ada 3. Yang pertama, BERT. Yang kedua ada LSTM atau Long Short Term Memory. Yang ketiga, Auto Encoder. Yang pertama, BERT, itu adalah fake review. Saat ini sudah semakin sulit dikenali karena banyak dibuat menggunakan AI atau jasa review berbayar. Model BERT mampu memahami konteks suatu kalimat sehingga tidak hanya membaca kata demi kata, tetapi juga memahami hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Yang kedua, LSTM, yaitu digunakan untuk mempelajari perilaku pengguna berdasarkan urutan waktu, time series. LSTM akan mengenali perubahan pola tersebut sebagai aktivitas yang tidak normal. Misalnya, seseorang pengguna biasanya berbelanja seminggu sekali, membeli maksimal 2 barang, selalu menggunakan satu perangkat, kemudian tiba-tiba akun tersebut membeli 50 produk sekaligus, login dari negara lain menggunakan 5 perangkat berbeda. Seperti itu. Yang ketiga, auto encoder merupakan model deep learning yang digunakan untuk mendeteksi anomali detektor. Berbeda dengan LSTM yang mempelajari urutan aktivitas, auto encoder mempelajari karakteristik data normal. Apabila muncul data yang sangat berbeda dari kondisi normal, sistem akan memberikan skor anomali. Contohnya 500 akun menggunakan IP address yang sama. Lalu yang ketiga, lapisan cyber threat intelligence atau CTI. Definisinya, cyber threat intelligence merupakan proses pengumpulan informasi mengenai ancaman cyber dari berbagai sumber. Informasi tersebut berasal dari database malware, blacklist IP address. Sebagai contoh, jika suatu alamat IP diketahui pernah digunakan untuk melakukan penipuan di marketplace lain, maka ketika IP tersebut digunakan untuk login ke Shopee atau Tokopedia, sistem dapat langsung meningkatkan tingkat kewaspadaan. Itu definisinya. Untuk manfaat CTI yang pertama mempercepat deteksi ancaman, lalu mengenali modus penipuan baru, serta memperbarui sistem keamanan secara otomatis. Lalu yang D adalah lapisan risk score. Setelah seluruh data dianalisis, sistem akan menghitung tingkat risiko setiap transaksi. Perhitungan dilakukan berdasarkan beberapa indikator seperti lokasi login, perangkat yang digunakan, nilai transaksi, hasil historis. Lalu yang E adalah lapisan respon otomatis. Tahap terakhir merupakan
tindakan otomatis yang dilakukan sistem ketika fraud berhasil dideteksi. Respon yang dapat dilakukan antara lain meminta captcha, mengirim OTP tambahan, membatasi transaksi, memblokir akun sementara. Lalu untuk implementasi model pada Shopee dan Tokopedia. Model keamanan yang diusulkan dapat diterapkan pada dua jenis fraud yang paling sering terjadi. Yang pertama ada deteksi fake reviews. Saat pengguna mengirimkan review, sistem akan memeriksa isi teks review menggunakan BERT, kesamaan dengan review lain, umur akun, riwayat transaksi. Apabila ditemukan indikasi fake review, sistem dapat menyembunyikan review, meminta verifikasi tambahan, menandai akun Anda sebagai akun beresiko. Lalu yang kedua, deteksi flash sale scam. Selama flash sale berlangsung, sistem memonitor jumlah transaksi per detik, kecepatan checkout, penggunaan bot, IP address. Jika AI mendeteksi aktivitas bot atau pembelian tidak wajar, sistem dapat langsung mengaktifkan captcha, meminta OTP, membatasi jumlah pembelian, serta membatalkan transaksi. Lalu keunggulan modelnya, salah satu keunggulannya mampu mendeteksi fraud secara real time, memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding metode berbasis aturan atau rule-based system, dapat mempelajari pola fraud baru secara otomatis, mengurangi jumlah fake review yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen, melindungi pengguna dari penyalahgunaan flash sale oleh bot. Lalu yang terakhir meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform e-commerce. Nah, yang ini adalah tantangan implementasi. Tantangannya seperti kebutuhan komputasi yang tinggi, lalu perlindungan data pribadi, bias model AI, perubahan modus fraud, sehingga model harus terus diperbarui agar mampu mengenali teknik penipuan terbaru. Jangan kalah saing sama penipuan. Biaya implementasi, karena penggunaan infrastruktur AI dan keamanan cyber membutuhkan investasi yang cukup besar. Lalu simulasi implementasi model keamanan cyber. Simulasi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana model keamanan cyber berbasis deep learning bekerja dalam mendeteksi fake review dan flash sale scam pada platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Simulasi ini bersifat konseptual sebagai ilustrasi implementasi model yang diusulkan, sehingga dapat memberikan gambaran alur kerja sistem mulai dari pengumpulan data hingga tindakan mitigasi secara otomatis. Skenario simulasinya, tahapan implementasi itu ada 4 ya. Tahapan pertama pengumpulan data, tahapan kedua analisis deep learning, yang ketiga risk scoring, yang keempat automate response. Skenario simulasi. Nah, ini yang skenario pertama ada fake review. Fake review, sebuah toko elektronik menjual smartphone baru pada platform Shopee. Dalam waktu 30 menit setelah produk dipublikasi, sistem menerima 420 review baru. Seluruh review memberikan rating 5 bintang. Sebagian besar menggunakan kalimat yang hampir sama. Seluruh akun reviewer dibuat kurang dari 7 hari. Sebagian besar belum pernah melakukan transaksi sebelumnya. Contoh review yang masuk itu produk sangat bagus, kualitas mantap, pengiriman cepat, sangat recommended. Nah, kalimat tersebut muncul pada ratusan akun yang berbeda. Itu skenario fake review. Lalu yang kedua, skenario flash sale scam. Tokopedia mengadakan flash sale pada pukul 12 WIB. Pada detik pertama flash sale berlangsung, terjadi aktivitas sebagai berikut. 5.000 akun melakukan checkout secara bersamaan. 2.800 akun berasal dari alamat IP yang sama. Waktu checkout rata-rata 0,3 detik. Seluruh akun menggunakan perangkat virtual. Akun dibuat kurang dari 1 minggu. Aktivitas tersebut mengindikasikan penggunaan bot otomatis. Seperti itu. Lalu ini ada tahapan implementasi model. Yang pertama pengumpulan data. Nah, ini contoh datanya seperti ini.
itu mengumpulkan pengumpulan data. Lalu yang kedua, analisis deep learning. Nah, ini analisis deep learning ini deteksi fake review menggunakan BERT. Tahapan analisis membersihkan teks, pre-processing, tokenisasi kalimat, penggunaan teks menjadi embedding. Lalu yang keempat, menghitung probabilitas review palsu. Nah, ini contohnya. Apabila probabilitas melebihi 90%, review dikategorikan sebagai fake review, seperti itu. Lalu deteksi flash sale scam menggunakan LSTM, misalnya aktivitas normal itu login, melihat produk, membaca review, check out dalam 3-5 menit. Itu aktivitas normal yang dilakukan oleh manusia ketika ingin membeli suatu barang di e-commerce. Lalu aktivitas bot login langsung check out selesai dalam kurang dari 1 detik, itu sangat-sangat tidak wajar. Itu mengindikasikan bot seperti itu. Lalu ini untuk yang ketiga ada deteksi anomali menggunakan autoencoder. Model autoencoder digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang sangat berbeda dari pola normal. Misalnya, sistem menemukan 2.500 akun memakai satu IP address, seperti itu. 1.000 akun login dalam waktu bersamaan, kan tidak wajar ya. Nah, seperti itu. Hasil rekonstruksi autoencoder menghasilkan error yang sangat tinggi sehingga aktivitas tersebut diklasifikasi sebagai anomali, seperti itu. Lalu yang ini tahap 3 adalah risk scoring. Nah, ini ada contoh perhitungannya ya, yang sebelah kiri itu parameternya, bobotnya. Itu bobotnya di totalnya itu memperoleh skor 100. Lah, itu kategorinya kita lihat di kategorinya sangat tinggi. Nah, itu di kategori sebagai fraud, seperti itu. Nah, ini untuk tahap 4, automate respond. Pada fake review, sistem akan menyembunyikan review, memberikan label sedang diverifikasi, mengirimkan notifikasi kepada moderator, menurunkan reputasi akun reviewer. Lalu, pada flash sale scam, sistem akan memblokir sementara akun, membatalkan transaksi, meminta CAPTCHA, meminta OTP tambahan, memasukkan IP address ke daftar pengawasan, lalu mengirimkan laporan ke Security Operation Center atau SOC. Nah, ini untuk hasil simulasinya ada di tabel, seperti di tabel, ada jenis fraud, hasil deteksi dan mitigasi. Fake review, hasil deteksinya review yang memiliki kemiripan tinggi, akun baru, dan pola bahasa tidak alami berhasil ditandai sebagai ulasan palsu. Kalau flash sale scam, hasil deteksinya bot teridentifikasi melalui pola checkout yang sangat cepat, penggunaan emulator dan IP yang sama. Untuk mitigasi fake review, itu review disembunyikan, akun dipantau dan dilakukan verifikasi. Untuk yang flash sale scam, untuk mitigasinya transaksi diblokir, CAPTCHA dan OTP diterapkan serta akun dibatasi. Untuk referensinya, ini saya cantumkan untuk referensinya. Sekian dan terima kasih untuk presentasi bagian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada bagian penutup dari presentasi ini. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, ada 3 kesimpulan utama yang dapat kami tarik. Yang pertama, ancaman fake reviews dan flash sale scams pada Shopee dan Tokopedia tergolong dalam kategori risiko sangat tinggi. Modus ini secara langsung merugikan konsumen secara finansial, merusak persaingan usaha yang sehat, dan meruntuhkan kepercayaan publik. Yang kedua, penerapan deep learning terbukti sangat efektif untuk mendeteksi real-time. Deteksi real-time melebihi metode konvensional. Model BERT sukses mendeteksi teks ulasan palsu dengan akurasi di atas 90%. LSTM juga handal melacak transaksi checkout super cepat dari bot. Autoencoder juga optimal menyaring anomali massal seperti penggunaan IP atau emulator yang sama.
Yang ketiga, keamanan yang optimal membutuhkan integrasi teknologi dan tata kelola. Penerapan ISO 27001 menjaga integritas data model AI. Kerangka NIST CSF 2.0 menyediakan siklus respons yang adaptif dan seluruh prosesnya dipastikan patuh pada koridor UU PDB. Sebagai langkah konkret ke depan, kami merumuskan beberapa saran. Bagi pengelola e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, disarankan untuk bertransformasi ke multi-layer AI security dengan fitur pertahanan otomatis seperti CAPTCHA dan risk-based MFA. Selain itu, pembaruan data latih atau continuous learning wajib dilakukan secara berkala agar AI tetap responsif terhadap modus baru. Bagi regulator, diharapkan BSSN dan Kemkominfo terus memperketat pengawasan kepatuhan PSE guna menjamin keamanan data pribadi masyarakat sesuai amanat UU PDB. Bagi peneliti selanjutnya, studi mendatang dapat memperluas simulasi menggunakan data transaksi real yang teranonimisasi serta mengeksplorasi pendekatan Green AI untuk menekan biaya infrastruktur komputasi deep learning. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.